Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bertemu di perkuliahan yang kembali kita menggunakan media pendukung dalam pelaksanaan perkuliahan. Kali ini kita akan membahas satu tema yang masih merupakan bagian daripada tradisi keilmuan usul fikih yang nanti menghasilkan fikih atau hukum Islam, tapi dalam tradisi yang berbeda. Kali ini adalah tradisi Syiah, di mana sebelumnya kita membahas tradisi Sunni atau tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisi Syiah ini sama tuanya dengan tradisi Sunni. Jadi kalau kita kemarin membuat rentetan para imam Sunni itu berdasarkan senioritas, berdasarkan yang paling dulu siapa. Nah, para aliran di dalam tradisi Syiah ini juga punya rentetan waktu yang beriringan dengan masa-masa itu. Misalnya seperti pada masanya Imam Abu Hanifah, itu tradisi Syiah ini sudah berdiri dengan sendiri. Jadi kita tidak akan membahas, karena sebenarnya dalam Syiah sendiri itu banyak aliran-alirannya. Apakah itu aliran yang lebih dekat dengan fikih, dengan hukum Islam, atau aliran yang lain, aliran politik atau aliran ketuhanan dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti 3 dan 2 khususnya yang dekat dengan aliran fikih dalam tradisi Syiah. Sebenarnya Syiah ini lahir sejak masa sahabat. Kalau kita kembali ke masa pertarungan kekuasaan antar kelompok sahabat, yang mana pada suatu masa itu pernah terjadi pasca terbunuhnya Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Itu ada 2 kelompok yang muncul sangat kuat sebagai kelompok yang mengakui sebagai pewaris kekhalifahan. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, 2 kelompok ini saling bertarung, bukan bertarung dalam arti perebutan kekuasaan yang sah, tapi peperangan yang dilaksanakan secara terbuka. Nah, Sayyidina Ali itu didukung oleh pendukung yang sangat besar, yang nanti akan melahirkan gerakan yang namanya aliran Syiah. Nah, pasca pertarungan dan akhirnya nanti ketika saat pelaksanaan tahkim, itu kan pertemuan untuk melaksanakan perdamaian. Sayyidina Ali menginginkan perdamaian, daripada kita berperang terus-menerus, umat Islam semakin lemah, lebih baik kita melaksanakan perdamaian. Ini gimana baiknya? Nah, ternyata pihak Muawiyah itu benar mengamini upaya perdamaian, tapi dengan siasat. Perdamaiannya oke, tapi pada akhirnya tetap Muawiyah yang menang dengan kecerdikan bahwasanya Imam Ali diminta untuk lebih dulu
melalui utusannya untuk dianggap meninggalkan arena pertempuran dengan menyatakan tidak lagi sebagai kelompok yang mengklaim mewarisi kekhalifahan. Nah, sedangkan kelompok Muawiyah yang diwakili oleh Abu Sufyan itu tidak melaksanakan itu, jadi tidak melepaskan klaim kekhalifahan. Nah, oleh karena itu akhirnya Muawiyah itu berkuasa secara de facto dan secara de jure terhadap kekhalifahan Islam, menjadi khalifah yang kelima setelah Sayyidina Ali itu dinyatakan tidak lagi diklaim dibaiat sebagai khalifah. Nah, nanti kelompok pendukungnya Sayyidina Ali ini terpecah menjadi dua. Ada kelompok yang kecewa terhadap kekalahan secara politis ini, yang nanti membentuk kelompok Khawarij namanya, karena mereka adalah orang-orang yang keluar, yang nanti juga punya aliran fikih tersendiri. Tapi tidak akan kita bahas, karena sebagian besar dia punya karakteristik yang sama dengan Ahlus Sunnah, hanya berbeda dalam cara merasionalisasikan kelompok Khawarij ini, atau mereka lebih dekat dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, nanti yang bertahan itu masih sebagai kelompok yang nanti dikatakan sebagai aliran Syiah. Sebelumnya belum ada nama Syiah itu. Mereka adalah orang-orang yang masih setia dengan Sayyidina Ali walaupun kalah dalam pertarungan politik. Nah, perbedaan dalam dunia Islam itu semakin lebar. Jadi ada kelompok Muawiyah, ada kelompok Sayyidina Ali dengan Syiahnya, ada kelompok Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah dengan Syiah itu punya musuh yang sama, yakni penguasa de facto saat itu, yakni adalah kekhalifahan Muawiyah. Jadi di pengaruh konfrontasi politik itu yang menyebabkan nanti masing-masing kelompok punya tradisi hukum Islamnya sendiri. Nah, kemudian Syiah tadi yang menjadi background daripada gerakan politik Imam Ali bin Abi Thalib itu punya kecenderungan Ahlul Bait sentris. Jadi apa-apa harus selalu Ahlul Bait, karena mereka meyakini Imam Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman itu tidak sah karena telah merampas kekuasaan atau hak kekhalifahan Sayyidina Ali. Walaupun nanti di dalam Syiah sendiri itu terbagi lagi kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Ada yang mengakui, ada yang mendefinisikan secara berbeda, ada yang tidak mengakui terhadap kekhalifahan sebelum Imam Ali bin Abi Thalib dan setelah Imam Ali bin Abi Thalib, yakni Muawiyah. Kemudian mereka punya konsep imamah namanya. Jadi segala sesuatunya itu bergantung kepada imam. Apakah itu di bidang politik, apakah itu di bidang hukum Islam, apakah itu di bidang tasawuf, apakah itu di bidang kalam atau tauhid, semuanya bergantung kepada imam. Jadi imam itu punya posisi yang sentral dan sangat penting dalam tradisi Syiah. Nah, jadi itu adalah 3 karakteristik pemikiran yang menyebabkan munculnya kelompok Syiah dan
standing point yang mereka tetapkan dalam mengembangkan alirannya. Oke, ini adalah aliran yang akan kita bahas. Ada 3, walaupun sebenarnya ada lagi aliran-aliran yang lain. Ini adalah yang awal dan yang besar, jadi pengaruhnya signifikan pada periode-periode setelahnya dan bahkan sampai periode sekarang. Ada mazhab Ja'fariyah namanya. Ja'fariyah ini kalau bisa dikatakan sebagai Syiah Imamiyah atau Syiah Imam 12, Syiah Isna Asyarah, dari Imam Ali bin Abi Thalib itu kepada Sayyidina Hasan, kepada Sayyidina Husain, kepada Imam Ali Zainal Abidin, yang mana satu-satunya dari keturunan Sayyidina Husain yang selamat dalam tragedi Karbala, di mana Sayyidina Husain itu kan ditipu sehingga akhirnya terjebak di Karbala, satu tempat, satu wilayah, dan akhirnya dibantai. Imam Ali itu waktu masih kecil itu akhirnya selamat. Nah, kemudian Imam Ali itu punya anak. Ada namanya Muhammad Al-Baqir, ada namanya Zaid. Nah, 2 orang ini nanti setelah wafatnya Imam Ali itu terpecah. Imam Zaid ini dua-duanya sama ahli agama. Tetapi Imam Muhammad Al-Baqir itu tidak punya pretensi politik. Jadi dia hanya sebagai ulama, sebagai ahli di bidang keagamaan, tapi tidak ingin terlibat gerakan politik. Nah, berbeda dengan Imam Zaid bin Ali, beliau ini selain ulama tapi aktif di dalam dunia perpolitikan, melawan penguasa pada saat itu. Bahkan nanti melakukan pemberontakan terhadap aliran Ja'fariyah ini. Kedua saudara yang berbeda ibu. Imam Muhammad Al-Baqir itu melanjutkan tradisi Ja'fariyah dengan apolitis, sedangkan Zaid bin Ali itu membuat mazhab baru yang sifatnya selain keagamaan dan juga punya pretensi politik. Kemudian kembali ke Ja'fariyah. Kenapa dikatakan sebagai Ja'fariyah? Karena garis keturunannya itu punya cabang setelah Imam Ja'far As-Shadiq, anak daripada Muhammad Al-Baqir tadi, namanya Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Beliau juga ahli agama, ahli fikih. Nah, ini nanti punya anak yang paling tua itu Ismail bin Ja'far, kemudian Musa Al-Kadim bin Ja'far. Nah, tetapi Imam Ismail ini meninggal lebih dulu daripada ayahnya, sehingga diangkatlah Musa Al-Kazim sebagai imam atau di baiat sebagai imam, menggantikan Imam Ja'far As-Shadiq. Tetapi para pengikut Imam Ismail bin Ja'far ini merasa tidak terima dengan keputusan itu, sehingga mendirikan yang namanya mazhab Ismailiyah, nisbatnya kepada Ismail bin Ja'far. Sedangkan Ja'fariyah itu nisbatnya kepada Ja'far As-Shadiq. Nah, nanti sampai ke
Selanjutnya Musa Al-Kazim itu digantikan Ali Ridha bin Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridha, Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad, kemudian Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi, dan terakhir Muhammad Al-Muqtadhar bin Hasan Al-Askari. Ini Ja'far Syiah Ja'fariyah. Syiah Ismailiyah itu juga punya keturunan, punya rentetan, tapi lebih dikenal dengan imam Syiah imam mazhab yang 7, karena imam ketujuhnya adalah Imam Ismail bin Ja'far. Selanjutnya masih ada imam dari keturunan Ismail bin Ja'far. Nah, beda dengan mazhab Zaidiyah, ini Imam Zaid bin Ali ketika terjadi konfrontasi antara mazhab Zaidiyah dan Ja'fariyah itu gugur dalam pemberontakan terhadap Ja'fariyah pada masa keimaman Ja'far As-Shadiq. Jadi pada masa keimaman keponakannya sendiri, Imam Zaid bin Ali terbunuh. Nah, di antara 3 kelompok Syiah ini, Ismailiyah itu dekat dengan gerakan politik, tetapi minim dalam hukum Islam. Mereka lebih banyak membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya mistik. Nah, Zaidiyah itu punya, karena imamnya adalah seorang yang ulama, jadi punya pandangan hukum Islam tersendiri. Begitu juga dengan Ja'fariyah, karena imamnya Ja'far As-Shadiq itu punya latar belakang keulamaan, sedangkan Ismail bin Ja'far itu kan sebenarnya bukan orang yang membangun kelompok ini, karena beliau lebih dulu meninggal sebelum kelompoknya didirikan. Kayak kita bahas metode istinbat Syiah Ja'fari ini Al-Quran, Sunnah, Ra'yu, Ijma'. Lebih dekat dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, tapi dalam penjelasannya tentu saja berbeda. Al-Quran itu sama, tapi nanti penafsirannya mungkin berbeda, tapi Al-Qurannya sama. Nah, Sunnah ini karena tadi latar belakangnya adalah Ahlul Bait sentris, maka lebih menekankan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, oleh para keturunan Imam Ali. Jadi itu yang diutamakan, sehingga nanti ketika ada perbedaan hadis terhadap satu permasalahan, misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dalam rentetan sanadnya itu tidak dari keturunan Ahlul Bait dan ada yang dari keturunan Ahlul Bait, maka yang diambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh keturunan Ahlul Bait. Nah, itu yang menyebabkan nanti berbeda antara Sunni dengan Syiah, walaupun metode istinbatnya sama. Kemudian Ra'yu dan Ijma'. Ra'yu dan Ijma' ini hanya ra'yu atau logika oleh para imam. Jadi selain imam, maka tidak boleh melakukan istinbat hukum, karena imam itu dikatakan sebagai wilayatul faqih, karena imam itu kan sampai 12, kemudian imam selanjutnya itu belum ada. Nah, oleh karena itu posisi imam ini diganti oleh imam pengganti, namanya wilayatul faqih. Dia menunggu imam yang selanjutnya, Imam Al-Mahdi.
imam yang telah dijanjikan yang akan datang suatu hari nanti. Selama menunggu itu, maka para ulama ada yang dikategorikan sebagai wilayah. Ada orang yang punya kekuasaan imamiyah, walaupun dia bukan imam, tapi wilayah. Wilayah terpakai kalaunya melakukan istinbat, mereka ini yang boleh menggunakan ra'yu. Dan kalaunya itu ijma, maka ijma'nya adalah ijma' para wilayah. Wilayah itu banyak, ada beberapa wilayah, tapi di atas semua wilayah, di atas semua ulama-ulamanya ini ada wilayatul faqih, ya, ketuanya atau yang paling tinggi di antara para wilayah itu. Itu metode istinbat Ja'fari. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i, tapi dalam penggunaan hadisnya berbeda. Ra'yunya hanya boleh digunakan oleh para imam atau para wilayah. Ijma'nya hanya ijma' para imam atau para wilayah. Begitu. Perbedaan dengan Sunni. Nah, ijtihad wewenang para imam. Tidak boleh selain para imam itu melakukan ijtihad hukum. Kalau dalam Sunni itu siapapun boleh menetapkan hukum asal memenuhi syarat yang sudah kita diskusikan kemarin. Sunni dalam hal ini sangat dekat dengan sunninya Imam Asy-Syafi'i. Perbedaan yang lain adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait itu yang paling diterima, sementara hadis-hadis yang diriwayatkan di luar Ahlul Bait diperlukan pertimbangan lain. Jadi ada 2 kali filter. Filter pertama, apakah ini hadis periwayat Ahlul Bait? Kalau iya, oke, diterima. Kalau tidak, maka perlu filter kedua. Filter kedua yang mana hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Kalau Sunni siapapun dapat meriwayatkan hadis asalkan sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan dalam ilmu hadis. Itu perbedaan antara Syiah dengan Sunni. Kemudian metode istinbat Zaidiyah. Kenapa kita tidak sebutkan Ismailiyah, langsung loncat ke Zaidiyah? Karena Ismailiyah tadi imam pertamanya bukan ulama lah gitu. Jadi dia tidak punya pretensi untuk membuat aliran ini menjadi aliran fikih, Syiah yang fikih, tapi aliran yang politis dan tasawuf gitu, yang mistik. Zaidiyah itu lebih dekat dengan Sunni secara keseluruhan. Kalau tadi Ja'fari lebih dekat dengan Syafi'i, kalau Zaidiyah ini lebih dekat dengan Sunni, baik dalam metode istinbatnya maupun dalam produk hukumnya. Jadi kalaunya Ja'fari tadi metode istinbatnya saja yang dekat, tapi karena hadis-hadisnya, kemudian logikanya, ijma'nya berbeda, prosesnya, produk hukumnya ada yang sangat berbeda. Nah, kalau Zaidiyah itu produk hukumnya, logika berpikirnya, metode istinbatnya sangat dekat dengan Ahlus Sunnah. Dia ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada fatwa sahabat, terutama fatwanya Sayyidina Ali, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah al-mursalah, ada istishab, dan ada aqal. Tapi sekali lagi dia juga punya cara berpikir yang Ahlul Bait sentris, walaupun tidak menolak yang tidak Ahlul Bait. Artinya ada mazhab Syiah yang menolak sama sekali periwayatan hadis yang diriwayatkan bukan oleh Ahlul Bait. Nah, kalau Zaidiyah itu masih menerima.
Kemudian Zaidiyah ini juga tidak menolak kekhalifahan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwasanya Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Utsman itu sebagai khalifah yang mafdul. Dia punya kelebihan, tapi bukan afdal, tidak yang paling utama. Yang paling utama tetap Sayyidina Ali. Nah, mazhab yang lain itu menolak karena dianggap mereka bukan khalifah, mereka mencuri hak khalifahan Sayyidina Ali. Ini yang membedakan antara Zaidiyah dengan mazhab Syiah yang lain, dimana ya tadi produk hukumnya sangat dekat dengan Ahlus Sunnah, seperti juga menafsirkan posisi para sahabat sebelum khalifah yang sebelum Sayyidina Ali. Kemudian ada yang paling kontroversial, itu adalah nikah mun'ah atau kawin kontrak. Zaidiyah itu punya standing point yang sama dengan Ahlus Sunnah. Mereka menolak atau tidak membenarkan nikah mut'ah. Nah, sedangkan mazhab yang lain itu membenarkan boleh nikah mut'ah. Jadi produk hukumnya begitu, termasuk mazhab imam yang 12 tadi. Oke. Zaidiyah adalah aliran Syiah yang ajarannya paling mirip dengan Sunni, dengan masih menerima periwayatan hadis dari selain Ahlul Bait. Nah, ini yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Artinya dalam metode istinbat sebenarnya tidak ada perbedaan antara Syiah dengan Sunni, baik itu Zaidiyah maupun Ja'fariyah. Tetapi karena logika berpikir Imamiyah dan juga Ahlul Bait sentris yang menjadikan bahan-bahan atau dasar-dasar dalam melakukan istinbat itu memiliki perbedaan dengan Ahlus Sunnah, sehingga produk hukumnya banyak yang berbeda. Termasuk tadi salah satu contohnya adalah dalam nikah mut'ah dan menempatkan khalifah-khalifah sebelum Sayyidina Ali itu di posisi apa. Yang paling dekat dengan Sunni adalah Syiah Zaidiyah, yang hari ini mungkin pengikutnya tidak begitu besar lagi. Kalau bisa dibilang mungkin tidak ada lagi pengikutnya. Kenapa? Karena Syiah Zaidiyah itu kalah dalam pertarungan politiknya dengan atau dalam pertarungan kekuasaannya dengan baik itu kelompok Syiah yang lain maupun dengan penguasa dunia Islam pada masa itu, yakni Bani Umayyah. Demikian yang bisa kita diskusikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.